Bab 54, orang-orang yang kejam keluar dari kemiskinan. Tang Hu bangkit dari tanah. Ye Chen memukul hidungnya dengan pukulan, dan wajahnya penuh darah. Saat ini, bunuh dia untukku. Tang Hu mengertakkan gigi dan meraung. Tepat ketika puluhan pria berpakaian hitam hendak sampai ke sisi Ye Chen pergi di depan mereka lagi. Tang Hu terkejut, hanya karena dia menemukan bahwa Ye Chen datang ke arahnya, dan kecepatannya sangat cepat. Sebelum dia bisa bereaksi sama sekali, kapak baja mengenai lehernya. Ini, Tang Hu terkejut, dia menatap Ye Chen dan menemukan bahwa wajah Ye Chen penuh dengan ketidakpedulian. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Ye Chen tersenyum dingin, "Bukan itu yang ingin aku lakukan, tetapi apa yang ingin kamu lakukan." Melihat ini, puluhan pria berbaju hitam langsung berhenti. Tang Hu menemukan bahwa murid Ye Chen sebenarnya memiliki tampilan seperti binatang buas, dan dia tahu bahwa orang seperti itu dapat melakukan segalanya. Kami tidak ingin melakukan apapun." Tang Hu memandang Ye Chen dan berkata dengan takjub. Keringat dingin Tang Hu sudah keluar. Ketika Ye Chen meninju dia sekarang, kekuatannya terlalu besar, dan dia tidak berani berpikir bahwa Ye Chen adalah prajurit bintang beberapa. Ye Chen tersenyum dingin, dia berbalik dan melihat lusinan pria berpakaian hitam yang agak bingung. "Hanya kalian juga membayangkan bahwa Ye Chen bergerak, belum lagi kalian. Bahkan jika jumlah orang berlipat ganda, itu bukan lawan aku. Aku ingin membunuhmu, seperti menyembelih babi dan anjing." Ye Chen benar-benar tidak membual. Lusinan orang kulit hitam ini hanyalah orang biasa, benar-benar tidak sulit untuk membunuh mereka. Tapi sekali lagi, meskipun hukum di daerah miskin tidak begitu baik, puluhan orang terbunuh sekaligus, tidak peduli siapa mereka. Kata-kata lusinan pria berpakaian hitam Ye Chen dari Gosa Dogang semuanya ketakutan. Mereka tidak mengerti mengapa orang berusia 15 atau 16 tahun begitu kejam. Tang Hu juga harus sangat takut sehingga dia menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen tersenyum ringan, "Aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Tapi ingat, jangan main-main, kamu harus tahu kecepatanku." Yin Luo, Ye Chen melemparkan kapak baja di tangannya ke tanah. Jika Tang Hu diberi kehidupan baru, di mana dia berani menyerang Ye Chen lagi, buru-buru berteriak. "Pergi!" Sekelompok orang memeluk kepala mereka dan pergi dari sini. Lin Men dapat melihat dengan jelas melalui jendela. Dia hanya merasa bahwa Ye Chen telah menjadi berbeda dari ketika dia pertama kali datang, dan anak laki-laki kekanak-kanakan itu terbang ke langit geng hantu. Tang Hu dan lusinan orang dari geng hantu berlari ke markas geng hantu tanpa henti. Semua orang di geng bayangan hantu tidak mengerti apa yang terjadi pada saudara tujuh. Bagaimana bisa terlihat lebih buruk daripada dikejar oleh binatang buas? Tang Hu bergegas langsung ke aula geng hantu. Ada 6 pria parubaya di aula. Mereka membicarakan sesuatu. Kakak Tang Hu berteriak. Keenam pria parubaya semuanya terkejut. Selain itu, Tang Hu adalah total 7 bersaudara. 7 di antaranya mengelola geng hantu. Kilama, apa yang terjadi? Seorang pria yang melihat pria berusia 47 tahun itu berkata kepada Tang Hu, "Pria ini tidak lain adalah Tu Xiao, pemimpin geng bayangan hantu." "Saudaraku, ada orang kejam dari daerah miskin keluar." Dari orang-orang yang kejam, keenamnya sedikit terkejut. "Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku." Tu Xiao bertanya pada Tang Hu. Segera, Tang Hu buru-buru menceritakan semua peristiwa. Tu Xiao langsung mengerti. Dia memandang Tang Hu. "Kitua, apakah kamu tahu siapa orang itu?" Tang Hu mulai memikirkannya. Samar-samar dia mendengar bahwa Ye Chen sepertinya telah menyebut namanya. Beberapa detik kemudian dia mengingatnya. "Saudaraku, namanya Ye Chen."